Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini semua ya, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Silakan dibimbing doanya untuk yang laki dua. Kita sebelum kita melakukan kegiatan kita lagi zaman dulu berdoa. Baik, terima kasih kita sudah berdoa ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Ibu Sinti Kusmadani. Saya adalah guru bimbingan konseling yang akan mendampingi teman-teman selama kegiatan konseling kelompok ini. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwasannya kelompok ini itu bukan tempat untuk menghakimi ya teman-teman, ataupun mencari siapa yang salah ataupun siapa yang benar. Kemudian kelompok ini adalah tempat yang aman bagi kita untuk belajar, kemudian memahami diri sendiri, saling mendukung, dan menemukan cara menghadapi masalah bersama-sama. Kemudian setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan ya. Kemudian oleh karena itu saya berharap kita dapat saling menghargai pengalamannya masing-masing. Apakah sampai di sini dapat dipahami ya teman-teman? Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit tujuan ya teman-teman, nggak semuanya, tapi saya akan memberikan penjelasan. Tujuan kegiatan ini adalah membantu teman-teman untuk agar memahami diri sendiri, kemudian perasaan apa yang kalian alami, serta memperoleh dukungan dari anggota kelompoknya. Jadi kita harus bekerja sama ya. Nah, saya berharap setelah mengikuti konseling kelompok ini teman-teman tidak lagi merasa sendirian ya, dalam menghadapi setiap masalah yang akan kalian hadapi. Kemudian Ibu akan menjelaskan sedikit asas-asas tentang kebinekaan agar kalian tidak ada keraguan di dalam hati untuk menceritakan masalah kalian di sini, kemudian kalian jadi ragu dan tidak mempercayai anggota kelompoknya masing-masing ya. Semua cerita yang disampaikan di ruangan ini kita harus berjanji bahwasanya ini bersifat rahasia. Sepakat semuanya ya? Sepakat. Kemudian tidak boleh diceritakan kepada teman lain ya. Cukup kita yang ada di sini untuk mengetahui masalahnya masing-masing. Nah, semua anggota bersedia? Kemudian Ibu harap tidak ada paksaan ya teman-teman, tidak ada paksaan untuk kalian mengungkapkan. Kemudian teman-teman bebas menentukan kapan siap untuk bercerita ya. Namun saya berharap semua dapat berpartisipasi sesuai kenyamanannya masing-masing. Kemudian sebelum kita masuk ke bahasa pertama, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan teman-teman saat ini ya. Ibu satu ya teman-teman ya, sambung. Kita mulai dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri atau kanan? Ya, silakan perkenalkan namanya, kemudian kalian ceritakan masalah kalian, kemudian tidak perlu ragu ya untuk menceritakan karena kita sudah sepakat ya. Ini akan menjaga kerahasiaan masalahnya masing-masing. Silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sinta Kusada.
Jadi ketika di kelas ya kalau misalnya ada guru yang menjelaskan, kadang saya berpikir kenapa ya saya ini kurang pandai gitu, kayak dari yang lainnya tuh di bawahnya gitu, dan mereka tuh bisa langsung nyambung gitu yang apa yang dipelajarin di kelas. Tapi saya merasa kayak saya ini sudah mau seberapa usaha yang sudah saya lakukan, saya tetap saja gitu. Ya saya tetap merasa bahwa guru saya itu nggak bisa mengikuti ritmenya gitu. Jadi saya tidak mengikuti. Terima kasih ya, terima kasih sudah berani mengungkapkan apa yang terjadi di dunia. Tidak apa-apa, itu adalah perasaan yang wajar ya. Jadi kamu berusaha untuk mengkondisikan emosimu saat kamu merasa tidak bisa ya. Siapa dia? Nama saya Ahmad Sali. Perasaan saya sangat jujur dan yang ini sering menarik diri untuk tidak bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan. Karena menurut saya walaupun saya cerita ke mereka masalah-masalah saya atau apa yang saya alami, mereka ya tidak dapat memahami apa yang saya rasakan karena mereka tidak masalah. Terima kasih Mas Iswandi. Itu juga perasaan yang wajar ya, semua juga pernah mengalami hal tersebut. Baik, terima kasih untuk semua adik. Perkenalkan, nama saya Selvi Nurhayati. Saya bisa dipanggil Selvi. Jadi permasalahannya saya itu orangnya sulit untuk percaya dengan orang lain. Saya sulit buat terbuka ke orang lain, buat cerita, karena saya merasa kalau saya terbuka ataupun cerita dengan orang lain, nantinya yang akan saya ceritakan itu akan menjadi bahan ejekan ataupun ditertawakan dan melalui seperti itu. Terima kasih Mbak. Sebenarnya itu hal yang wajar ya, kita memang tidak bisa memaksakan diri kita untuk selalu percaya pada orang lain. Itu nggak apa-apa, tapi apakah kita tidak terlalu menutup diri ya, kita harus menjadi seseorang yang merasa untuk bisa mengungkapkan apabila kita sudah ada masalahnya. Jadi tidak apa-apa, tapi perlahan ya Mbak. Perkenalkan buat teman-temannya, nama saya Fariada dan saya dari Tambah. Di sini masalah saya itu merasa tidak ada perubahan. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Nah, tapi udah sering beberapa kali berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri, tapi saya merasa tetap tidak ada perubahan. Nah, jadi saya tuh ragu apakah saya masih bisa berubah atau enggak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih sudah mengatakan isi hatinya. Tidak apa-apa walaupun kamu merasa tidak bisa menjadi ya, tapi sebaiknya kamu berusaha untuk mempercayai dirimu sendiri. Mempercayai dirimu sendiri bahwa masalahnya itu saya bisa. Nama saya Rita Imani. Permasalahan yang saya hadapi adalah saya merasa tidak dihargai. Yang saya rasakan sering banget teman-teman kayak mengabaikan saya, entah sebenarnya nggak cuma di teman-teman aja, nggak cuma di lingkungan pertemanan, tapi juga di rumah. Akibatnya saya jadi nggak tahu itu sebenarnya saya baperan atau gimana. Jadi respon saya pasti kayak diem dan juga ngasih teman saya yang mengabaikan saya. Oke, kamu jadi merasa sedih ya gitu karena sepertinya kamu tidak ada yang menghargai gitu ya. Mereka apa yang membuatmu merasa tidak dihargai? Kalau misalkan saya berpendapat tuh diabaikan gitu. Apakah ada yang terjadi sebelum itu?
sejauh ini sepertinya kalau dari diri saya sepertinya tidak ada, dan saya merasa itu terjadi gitu aja gitu. Ya, benar. Perasaanmu sebenarnya wajar aja ya. Siapapun itu pasti sedih kan ya kalau kita sudah berusaha, kita sudah semaksimal mungkin, tapi tidak ada yang menghargai. Ya, terima kasih sudah menceritakan pengalamannya. Ya, silakan. Perkenalkan teman-teman, saya Tira Rahmawati dari Bandung Utara. Saya ini itu saya sudah diterima kritik. Jadi saya merasa tidak nyaman ketika dikritik. Saya cuma kayak merasa disalahkan. Jadi saya langsung membela diri atau nggak mau dengerin, karena saya merasa kritikan mereka itu kayak menyalahkan saya. Jadi ya mungkin kritikan mereka ada benarnya, tapi dengan mungkin bahasa yang salah, jadi membuat saya menerima kritikan teman-teman. Jadi kamu tuh merasa nggak nyaman ya kalau ada orang lain yang sedang mengkritik, kemudian kamu merasa tersinggung. Boleh nggak ceritakan kritik apa sih kira-kira yang membuat kamu tersinggung? Contohnya seperti ada tugas yang berkelompok, harusnya kita berdiskusi tapi kita tetap dengan pendapat masing-masing dan nggak mau menerima salah satu pendapat, jadi kita tetap membela diri untuk masing-masing. Dan bahasa teman saya mungkin menurut saya berlebihan, jadi saya tetap membela diri dan nggak menerima kritikan teman. Ya memang tidak semua ya bisa menerima kritik, apalagi cara penyampaiannya itu kurang menyenangkan ya teman-teman. Jadi wajar aja kalau kamu merasa nyaman karena memang penyampaiannya kurang tepat ya menurut perasaan kamu. Terima kasih sudah menyampaikan. Pertama saya sudah berusaha, jadi masalah yang saya hadapi di akhir itu saya sudah kesenangan lagi kalau saya menjadi sekarang kepada teman gitu. Lalu tuh saya merasa kalau mereka itu langsung menghargai saya, mereka tidak mau mendengar apa dari saran saya, tapi mereka langsung mengambil apa yang saya sarankan. Oke. Ya sebenarnya nggak apa ya kalau kamu merasa tersinggung saat kamu memberikan saran. Ya sebenarnya kasusnya agak mirip ya. Bedanya adalah Mbak Ara yang dikritik, kemudian Mbak Gita yang memberikan saran ya. Cuman terbalik aja ya posisinya, artinya mungkin ada kesalahan komunikasi ya teman-teman, atau cara penyampaian sarannya kurang tepat. Jadi kita harus memahami apakah kita sudah benar cara penyampaiannya. Sekarang teman-teman kita lihat sini sudah menyampaikan. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ria Fernanda, biasa dipanggil Ibu. Jadi permasalahan saya di sini itu udah merasa kecewa Ibu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan saya biasanya itu mau saya marah dan terkadang melampiaskannya kepada orang sekitar. Jadi misalnya mereka itu tidak salah, tetapi saya melampiaskannya kepada mereka seperti itu Ibu. Terima kasih Barani. Jadi Barani itu salah menempatkan ya, Barani sedang marah, kemudian sebenarnya bukan orang tersebut yang membuat Mbak Reni itu marah, tapi Mbak Reni melampiaskannya. Ya sebenarnya itu sedikit apa namanya, Mbak Reni perlu evaluasi diri sebenarnya ya, karena sepertinya itu juga kurang tepat. Tapi tidak apa-apa, kita bagi orang lain di sini untuk bisa mengendalikan emosi kita, bisa cara kita menyampaikan amarah gitu ya. Terima kasih. Mungkin terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sana Nusyayani. Di sini saya bisa bercerita Bu, dengan tadi itu saya merasa pesimis terhadap diri sendiri. Apalagi ketika berkerja kelompok itu melihat teman-teman yang aktif dan berani untuk mengungkapkan pendapatnya, dan di sini saya merasa kayak minder atau nggak percaya diri supaya lebih berani. Jadi merasa ini sering tidak percaya diri karena misalkan ada teman-teman yang lebih pandai, ada
teman-teman kita sudah menyampaikan, kita sudah menceritakan dan mengungkapkan apa yang perasaan yang ada pada diri kalian masing-masing. Ibu harap setelah kalian menyampaikan pendapat ini, kalian bisa merasa lega ya. Dan di kelompok ini teman-teman, kalian akan berusaha mengatasi masalah kita bersama-sama ya, karena masalahnya tidak terlalu jauh berbeda ya, ada masalah percaya diri, kemudian emosional, kemudian minder gitu ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita sampai kepada eksplorasi masalah ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan dilanjutkan ke materi yang akan kita sampaikan nanti. Untuk tahapannya akan disampaikan di grup WA ya, untuk tindak lanjut yang pertemuan selanjutnya boleh. Apakah ada yang perlu disampaikan lagi untuk terkait perasaan masing-masing? Untuk pertemuan hari ini, pertemuan pertama untuk konseling kelompok ini kita cukupkan ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berani mengungkapkan pendapatnya, sudah berani berhadapan dengan ibu, kita bersama-sama untuk bisa menyelesaikan apa sih sebenarnya masalah yang terjadi pada diri saya, apakah bisa saya untuk menyelesaikannya ya teman-teman. Terima kasih sudah berani untuk bersama-sama kita mengikuti kegiatan konseling kelompok ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.